Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita masuk lagi pembelajaran IPA ya. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Kirchhoff, yaitu kita masih belajar tentang rangkaian listrik ya. Kemarin sebelumnya kita udah membahas tentang rangkaian listrik dan juga ada rangkaian hambatan listrik. Nah, sekarang masuk ke hukum Kirchhoff. Nah, di mana hukum Kirchhoff ini adalah yang pertama kali ya menemukannya itu adalah Georg Kirchhoff ya. Nah, terdapat dua hukum Kirchhoff dan hukum ini merupakan aplikasi sederhana dari hukum-hukum kekekalan muatan dan energi. Nah, hukum satu Kirchhoff disebut juga hukum persambungan atau junction rule. Nah, jadi ini dasar hukum tentang hukum Kirchhoff ya. Jadi yang menemukannya itu Georg Kirchhoff ya. Nah, tadi bahwa ada hukum satu dan ada hukum dua. Nah, yang pertama kita bahas adalah hukum satu Kirchhoff dulu ya. Nah, yang disebut juga dengan hukum persambungan. Di mana hukum satu Kirchhoff ini berbunyi jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut. Nah, di mana kita ibaratkan arus itu kemarin bahwa lambang arus itu apa? I ya. Jadi di mana sigma I. Jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi sigma itu jumlah ya, jumlah arus yang masuk dan sama dengan jumlah listrik yang keluar. Nah, bisa dipahami bahwa hukum satu Kirchhoff ini itu ya arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, dimana kalau kita lihat di sini contohnya ya, ini walaupun satu arus masuknya hanya satu. Nah, nanti di satu ini dia akan dibagi dua, walaupun nanti ada 3 cabang, 4 cabang. Nah, tapi tetap jumlahnya akan sama. Jadi arus yang masuk ini sama dengan arus yang keluar. Berarti di sini kedua ini hasil dari pembagian dari ini ya, arus masuk dimana yang keluarnya itu. Nah, di sini melewati titik percabangan. Oke ya. Nah, sampai situ. Sampai sini paham ya? Oke, masih ingat kan kemarin rumus tentang hukum Ohm? Dimana hukum Ohm itu sama dengan I Ampere ya, P sama dengan I R ya. Nah, atau hukum Ampere ya, atau kalau mencarinya itu I sama dengan P per R. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal tentang hukum Kirchhoff. Nah, dimana hukum Kirchhoff ini I1. Nah, misalkan ini arus masuknya itu ada 1. Nah, terus arus yang keluarnya ada 3. Tapi tetap ingat bahwa arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Nah, jika I sama dengan 10 ampere, nah I1 sama dengan I3 sama dengan 3 ampere ya. Jadi I1 dan I3-nya itu ada sama-sama 3. Nah, berapakah besar kuat arus I2 ya? Berarti di sini berapa? Karena I1-nya udah ada, I3-nya udah ada. Berarti kita tinggal cari aja I2-nya atau arus keduanya. Nah, maka di sini penyelesaiannya diketahui I1 I sama dengan 10 ampere. Nah, I1 sama dengan I3 sama dengan 3 ampere. Nah, berarti I1 3, I3 3. Nah, yang ditanyakan adalah arus kedua. Nah, jawab sigma I tadi ya sama dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, I masuknya cuma ada ini aja ya, I sama dengan 1 tambah 1 I1 tambah 2 I tambah I3. Nah, berarti sebetulnya kita totalkan aja dulu ya. Nah, sebenarnya bisa langsung ditotalkan atau bisa dipindahin kayak gini ya. I2 pindahin. Nah, I1 sama dengan ini sebenarnya I2 kan dipindahin ya, tapi yang ini yang dipindahin. I1 tambah I2 dalam kurung kan, I1 tambah I2 berapa? Berarti kan 3 tambah 3 ya, 3 tambah 3. Nah, I-nya berapa? 10, berarti 10 ampere. Nah, berarti I2 sama dengan 10 kurangi 6, berarti I2-nya itu sama dengan 4 ampere. Jadi
besar kuat arus I2 adalah 4 ampere. Oke ya, sampai sini bisa dipahami seperti itu contoh soal. Contoh soal yang kedua, jika nah ini banyak ya percobaan. Lihat ini tanda panahnya, mana aja yang masuk? I1, I2, I3. Nah, berarti yang keluar I4 dan I5. Jika I1 sama dengan I5 sama dengan 3 ampere, berarti I1 sama I5 itu sama 3 ampere. I2 sama dengan 3 ampere. I3 sama dengan 5 ampere. Nah, maka besar I4 adalah, berarti yang kita cari adalah ini, titik percabangan ini yang keluar. Ingat tadi ini yang masuknya. Oke, kita jumlahkan aja. I masuknya berapa? I1 sama dengan I3 sama dengan 3 ampere. I2 sama dengan 3 ampere. I3 sama dengan 4 ampere. Nah, yang ditanya adalah I4 sama dengan I masuk sama dengan I keluar. Nah, I masuknya tadi ada I1, I2, dan I3. I keluarnya I4 dan I5. Untuk nyari I4, kita ini dulu jumlahkan dulu yang di sini aja. I1 tambah I2 tambah I3. Nah, berarti 3 tambah 3 tambah 4. Ya, berarti totalnya adalah 10. Nah, sedangkan I5 tadi ada 3. Berarti I4 itu 10 kurangi 3 sama dengan 7. Berarti I4 adalah 7 ampere. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, ini hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 2 Kirchhoff itu total tegangan beda potensial pada satu rangka yang tertutup adalah 0. Jadi total tegangannya, jadi total tegangan sigma E tambah sigma P sama dengan 0 ya. Ini teh energi ya. Jumlah energi ditambah jumlah tegangan sama dengan 0. Dimana hukum Kirchhoff 2 ini juga dikenal dengan sebutan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law ya, KVL. Nah, itu ya untuk hukum Kirchhoff 2. Intinya total tegangannya adalah 0 pada rangkaian tertutup adalah 0. Nah, contoh ini latihannya buat kalian, coba kerjakan latihannya di buku tugas kalian dan dikumpulkan. Oke, silahkan di skip aja ya. Terima kasih untuk pertemuan sekarang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak tutup dulu dengan bacaan hamdalah dan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.